Jadi kalau nggak jelas siapa saya, tapi ya sudah, karena Pak Samuel nggak ada, jadi saya sedikit bebas. Ya, Samuel ini saudara saya. Cuman kalau dia dari sepupu, boleh dibilang kami sepupu. Ya, dia Samuel Repi, saya juga Samuel Repi. Karena di rumpun keluarga kami, keluarga Repi itu ada 3 Samuel. 1 Samuel yang ada di Gorontalo, 2 Samuel yang ada di Semarang, 3 saya dari Jakarta. Samuel juga. Dipanggilnya siapa? Semi juga. Ya. Cuman ini semi tinggi, yang itu semi. Saya ngomong ya. Terusnya dihakimi. Baik, puji Tuhan, istri saya 2 anaknya, Pak. Aduh, jangan punya pikir macam-macam dulu. Istri saya 2 anaknya, istri saya 1, tetap 1 sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, karena sebenarnya saya diminta sama Pak Samuel itu sudah dari 2 tahun lalu. Kapan kesini? Bahasa Jakarta ya. Karena kami dulu kecil tinggal sama-sama. Saya tinggal sama-sama, dan mungkin waktu kami tinggal sama-sama boleh dibilang ya, ini cerita dulu. Kita satu rumah, kita satu tempat, tapi beda nakal. Ya, beda genre. Ya, kalau Pak Samuel mungkin dia lebih tangguh untuk ada di jalan. Kalau saya nggak seperti beliau, saya kurang begitu berani ada di jalan. Tapi saya jalurnya jalur lembut. Thank you ya. Saya jalur lembut. Tapi waktu kami dipertemukan sama-sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kami berdua cuma bisa nangis. Kok bisa ya? Kami bisa sama-sama melayani. Saya diizinkan Tuhan untuk menggembala satu pelayanan sederhana yang ada di Tanjung Priok, ya. Dan kami bergerak untuk menjangkau orang-orang yang tidak seperti, mau dibilang hampir sama kayak Pak Samuel. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini bukan kebetulan, ya kan? Bapak Ibu percaya nggak selamat? Mudah-mudahan saya selamat. Tidak ada mudah-mudahan. Kita di sini ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada mudah-mudahan. Percaya. Waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tempat di sorga. Amin. Siapa yang mau masuk sorga? Tolong angkat tangan dong, jujur. Saya mau masuk surga. Percaya ada surga? Yakin? Percaya selamat? Angkat tangan dulu. Masuk surga semua? Siapa yang mau masuk surga duluan? Udah mulai ragu kita. Puji Tuhan yang berani mau masuk surga duluan. Saya sudah capek dengan hidup Pak saya. Ya. Tapi kalau kita masih bisa hidup, masih dikasih kesempatan Tuhan hidup, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Korintus 10 ayat yang ke-9. Lanjut. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ya. Yang keempat, yang membuat bangsa Israel susah lama dari Mesir menuju tanah Kanan, pertama apa? Berbuat jahat. Yang kedua, menyembah berhala. 3, melakukan percabulan. 4, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan, saya pernah ada hamba Tuhan berbicara sama saya begini, saya tolonglah lu datang, lu brainwash, lu cuci otak jemaat gue. Kenapa? Dia ini hamba Tuhan senior.
Tapi kalau cuci otak, kenapa sih Om? Iya, sepertinya saya salah ngajar. Loh, kenapa salah ngajar? Iya, hampir setiap minggu saya ajarkan kepada jemaat saya berkat, 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 dan berkat. Hampir setiap minggu saya ajar kepada jemaat saya kemakmuran, 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 kemakmuran. Pasti diberkati nggak hidup? Diberkati. Tapi satu waktu COVID datang dihantam. Ya, jemaat yang melakukan apa yang disampaikan oleh gembala ini, hamba Tuhan ini, ya, dia kasih persembahan, dia kasih perpuluhan, dia kasih segala macam. Dia marah sama pendetanya. Saya sudah lakukan semua, saya sudah buat semua, tapi kenapa kok keluarga saya masih bisa mati? Jadi pola pikirnya menganggap Tuhan itu adalah dewa. Dia seperti mencobai Tuhan dengan uang yang dia miliki. Nih Tuhan, saya kasih duit, jaga keluarga saya. Nih Tuhan, saya kasih uang, tolong pelihara saya. Tuhan bisa diatur sama uang? Tuhan bisa diatur sama hidup kita? Jangan mencobai Tuhan. Ya. Firman Tuhan justru bilang, orang yang bersungut-sungut dia akan berhadapan sendiri dengan malaikat. Kita nggak pernah tahu waktu kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok saya seperti ini? Tuhan, kenapa kok bikin saya miskin? Tuhan, kenapa kok bikin saya sepertinya susah? Ya, saya dikecewakan sama orang-orang sekeliling saya. Saya dikecewakan sama hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau sudah mulai berbicara, saya dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, itu sudah mulai hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah tingkatannya di situ, Tuhan, aku kecewa sama kau. Saya pernah tanya sama opa-opa yang usianya 83 tahun. Opa 83 tahun hidup, pernah nggak dikecewakan Tuhan? Dia jawab bergetar, selama 83 tahun saya tidak pernah dikecewakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang sempat bicara seperti itu, aduh, coba Bapak Ibu lihat, angkat, tolong angkat tangan Bapak Ibu, angkat tinggi, lihat telapaknya, sudah? Halo, angkat tangan semua sudah? Terus bilang sama telapak tangan ini, tekuk jidatnya, tobat. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, bukannya telinga Tuhan itu buta sehingga dia tidak bisa melihat Anda dan saya, tapi yang menghalangi berkat Tuhan turun, yang menghalangi kekudusan dan kuasa Tuhan turun, itu adalah dosa-dosa itu sendiri. Amin, amin. Oleh sebab itu, hari ini adalah urusannya Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin. Mau mengikatkan diri terus nggak dengan dosa? Amin. Kalau tidak, saya tutup mata semua. Abaikan kanan kirimu, abaikan depan belakangmu. Angkat tanganmu, taruh tangan di bawah di dada. Nyanyikan lagu ini. Semua karena
Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama. Sama seperti kami datang, kami sehat, kami sembuh, kami pulih, kami dicukupkan, kami diberkati, kami akan jadi berkat buat banyak orang. Sertai kami pulang, tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Berkendara, berjalan kaki, biar kiranya kami boleh ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh dapat melayani Tuhan, kami boleh dapat beribadah di luar sana, dan kami jadi berkat, jadi keselamatan, jadi surat terbuka buat banyak orang. Terima kasih pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati berlimpah, hadirkan banyak jiwa, biar mereka pun boleh dapat berkualitas, menjadikan berkat untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Mari Bapak Ibu semua, angkat tanganmu, tadakan kepada Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa boleh jadi bagian kehidupan kita, mulai saat malam ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua yang mencintainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami pada saat malam hari ini. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Oh, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku,